lek wong Malaysia. Orang Malaysia ya cepet. Gas wis bisa menanti di depan sana. Indonesia. Nah, tuh Malaysia. Malaysia terbaik umroh dan haji diiktiraf oleh kerajaan Arab Saudi. Tidak ingin tahun yang akan datang, Pak, kepada saudara-saudara kami yang akan naik haji terjadi seperti ini. Haji 2025 terbilang kacau. Dari mulai pengaturan syarikahnya kacau, lalu banyak kejadian-kejadian yang memang bikin kacau. Harusnya ya geng ya, penyelenggara haji di Indonesia itu harus sekolah kepada penyelenggara haji di Malaysia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video ya geng ya, tentang pengakuan dari jamaah haji Indonesia saat bertemu jamaah haji Malaysia, geng. Kenapa demikian? Mungkin jamaah haji Indonesia dibuat iri dengan jamaah haji Malaysia, geng. Kenapa demikian? Iya, geng, karena banyakkan keluh kesah daripada jamaah haji kita yang berada di Arab Saudi sana, ya geng ya, yang menunaikan haji di sana itu banyak, geng ya, yang yang mengadu kepada para pejabat ataupun kepada para penyelenggara jamaah haji kita, geng. Kenapa tidak seperti di Malaysia? Kenapa Malaysia enak banget? Kenapa jamaah haji Malaysia lurus-lurus banget, gak ada bengkak-bengkoknya dan lain sebagainya, geng ya. Mungkin mereka ada irinya juga ya, geng ya. Padahal bayarnya sama ataupun juga mahalan di Indonesia daripada di Malaysia. Namun kenapa fasilitas mereka lebih wow daripada fasilitas jamaah haji Indonesia, kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Wah, mewah sekali ya, geng ya. Paket umrah premium, jaminan menara jam Mekah, RM 10.000. Oh, ini umrah ya, geng ya. Bisnis klasik RM 19.000. Wah. Waduh. Waduh. Ini di mana, geng? Di bus ataupun di pesawat ini, geng, seperti ini, geng. Malaysia di Arafah. Makan. Tidak ada yang kelaparan. Apa-apa dia kumpul tenaga untuk breakfast dah? belum lagi. Belum? Belum sampai lagi. Wah. Mana di Cuba suap-suap sikit. 3. Masya Allah, ada juga. Terima kasih deh. Tentram adem, Okey, gak ada aduan. okey. Memang udah ditata lah. Kenapa banyak travel menawarkan umroh plus city tour Malaysia? Karena di samping harganya lebih murah, teman-teman, jamaah juga senang. Karena apa? Karena mereka bisa jalan-jalan ke Twin Tower, bisa foto-foto semuanya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini, Allah mudahkan untuk ke Baitullah, pergi ke Tanah Suci, ibadah umroh dan haji di Mekah dan Madinah dengan keluarga tersayangnya. Amin ya rabbal alamin. Oh, lek wong Malaysia. Orang Malaysia ya cepet.
Gaswis bisa menanti di depan sana. Indonesia. Nah, tuh Malaysia. Gas. Keluar langsung ada bis. Di Indonesia keleleran dulu, guys. Di Malaysia, haji undang Arab Saudi hanya untuk petugas dan pemerintah yang ingin mengerjakan ibadah haji, bukan untuk diperjualbelikan kepada orang banyak. Tuh, di Malaysia tuh. Tapi kalau di Indonesia, beda lagi. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Silahkan ditulis di komentar. Bedanya apa saja? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang lebih tahu adalah netizen, ya kan? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Menurut Bapak dan Ibu gimana? Silahkan komen. Silahkan Bapak dan Ibu komen di komentar supaya kita tahu kalau di pemerintah Indonesia kira-kira apa gitu. Kalau di Malaysia kayak gitu katanya. Jadi Foroda itu, Mujamalah itu untuk ini katanya, untuk petugas katanya. Kalau di Indonesia untuk apa? Diperjualbelikan apa enggak? Kalau di Malaysia katanya enggak diperjualbelikan. Kalau Indonesia sih netizen lebih tahu ya. Silahkan di komentar, silahkan please. Malaysia terbaik umroh dan haji diiktiraf oleh Kerajaan Arab Saudi. Indonesia juga terbaik. Menurut Bapak dan Ibu, Indonesia terbaik di sisi apa ya? Di sisi apa dulu? Yang jelas, Malaysia terbaik untuk penyelenggara umroh dan haji. Itu versinya dari Kerajaan Arab Saudi. Sebenarnya kalau Indonesia juga terbaik kok. Netizen tahu kan terbaiknya yang mana? Pokoknya intinya semoga pemerintah kita menjadi bisa evaluasi diri, perbaiki yang mana kekurangan, kesalahan, sehingga tahun depan jamaah makin nyaman, damai, sentosa untuk melaksanakan ibadah haji. Kekurangan ini bisa menjadi pelajaran untuk musim depan. Setuju gak? Kalau setuju, semoga kita saling berbenah diri, ya. Nah, buat para netizen Konoha, buat para oknum daripada Konoha, kayak gitu ya. Bukan kita membuat penjelekan kepada jamaah haji kita Indonesia. Ada juga sebagian, namun kebanyakan di media sosial ini sekarang ya, tahun 2025 ini jamaah haji kita banyak mengalami suara daripada jamaah haji kita, geng, yang kelaparan, yang terlantar, yang pokoknya macam-macam lah, geng, kayak gitu ya, geng, ya. Semoga kedepannya jamaah haji kita bisa mencontoh jamaah haji daripada Malaysia, geng. Nah, lihat sendiri, geng, ya. Haji orang Indonesia saja mengagumi ataupun salut kepada jamaah haji Malaysia yang setiap tahunnya mendapatkan anugerah daripada Arab Saudi, geng. Haji kita dibuat iri, geng, kepada jamaah haji Malaysia karena geng, tiap tahunnya jamaah haji Malaysia mendapatkan anugerah daripada Arab Saudi, haji terbaik di dunia, geng. Masa kita gak mau, geng, kayak itu, geng. Come on dong, para Islami, para pejabat-pejabat, para pengurus-pengurus haji, tolong kalau mau memberangkatkan haji, tolong dikasih tahu dulu kayak gini dan kayak gini, kayak gitu, dan sediakan tempat ayat yang bagus untuk jamaah haji kita, gitu. Jangan sampai terlantar, jangan sampai kelaparan dan lain sebagainya. Oke, geng, ikinya akan mereksan sebuah video lagi yang membuat kita terpukul juga ya, geng, ya. Kenapa? Jom kita simak dulu, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jamaah haji dari Kabupaten Situbondo melaporkan kepada Bapak Menteri bagaimana Bapak Menteri sebagai bahan evaluasi ke depannya. Kami sadar kami naik haji adalah ujian, harus kami terima apapun yang terjadi, tapi kami tidak ingin tahun yang akan datang, Pak, kepada saudara-saudara kami yang akan naik haji terjadi seperti ini. Apalagi saudara-saudara kami yang lansia, ke barat, ke timur, ke utara, tidak dapat ada ketentuan untuk pemberangkatan dari Arafah ke Musdalifah.
Sementara kita jam 12 kita harus ke Musdalifah atau kita akan lanjut ke Mina. Tapi sampai jam sekarang jam setengah 11 kita masih diombang-ambingkan dengan acara sarikah yang menurut kami ini tidak profesional. Jadi mohon Pak, kami bukan memprotes. Jadi ini sebagai bahan evaluasi kepada Bapak, kepada pemerintah Indonesia. Bagaimana saudara-saudara kami yang akan berangkat haji tahun 2026 tidak akan terjadi seperti ini lagi Pak. Mohon, kami kasihan kepada masyarakat kami, teman-teman kami yang lansia. Kita jadi korban semua kalau seperti ini Pak. Jadi tolong kami sebagai rakyat Indonesia, tolong kepada Kementerian Agama bagaimana evaluasinya tentang syarikat-syarikat ini. Jadi saya mohon, bagaimana tahun 2026 jangan sampai terjadi seperti ini. Kasihan Pak, tolong. Kalau perlu saya akan melaporkan ke Pak Prabowo nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji 2025 terbilang kacau. Dari mulai pengaturan syarikahnya kacau, lalu banyak kejadian-kejadian yang memang bikin kacau, kayak orang-orang banyak yang terpisah dari keluarganya, terus banyak yang tidak terurus. Lalu pas pelaksanaan puncak ibadah haji yakni wukuf, banyak jamaah yang pada akhirnya tidak wukuf, yang tadinya jamaah itu tidak murur malah jadi murur. Banyak banget kekacauan. Sebetulnya apa sih penyebabnya? Nah, silakan di kolom komentar apa yang menyebabkan haji tahun ini dinilai kacau. Dan selain yang saya sebutkan tadi, apalagi hal-hal yang bikin haji tahun ini bisa dinilai kacau. Ini masuk PT Umroh, visa umroh. Jadi visa umroh nggak bisa dipakai di tahun haji, ya. Jadi yang masuk Masjidil Haram melaksanakan ibadah haji itu semuanya pakai visa haji, visa jemputan atau visa yang memang sudah direkrut oleh kedua negara asal dan negara Arab Saudi. Jadi udah dapat jatah, yang pergi ke tanah suci itu udah dapat jatah kalau dalam musim haji. Kalau kamu visanya visa umroh, ikut travel umroh, kamu gak bakalan lepas di musim haji. Tunggu haji habis baru bisa masuk, ya. Tapi kalau ada PT yang menghalalkan segala cara untuk dapat duit, memberangkatkan jamaah dengan visa umroh untuk naik haji, itu kesalahan, ya. Dicari ini orangnya siapa. Banyak yang terlantar di sana sekarang karena kurang pemahaman dan banyaknya orang tua yang nggak ngerti apa-apa. Terus ada VT, linknya saya tag di bawah ini di caption, silakan tonton sendiri. Ada banyak TKI warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi yang berstatus ilegal, ya. Coba mau masuk ke Masjidil Haram, mau menjalankan ibadah haji juga, itu ditahan, ya. Walaupun kita ada visa kerja dengan orang Arab, itu waktu haji kita nggak bisa sembarangan masuk menggunakan visa pekerja. Kita harus daftar dulu di Indonesia dan nunggu giliran antrian. Dan tahun ini kebetulan Indonesia itu di blacklist, tidak boleh memberangkatkan haji. 1 tahun kita di blacklist, ya. Jadi kalau ada agensi PT, ya, visa umroh memberangkatkan haji, itu bohong alias penipuan scammer. Jadi harus dicari orangnya. Kasiannya apa? Korban-korban yang terlantar di negara orang nggak tahu apa-apa. Semuanya lanjut usia, orang tua semua. Apakah kita harus diam dengan tindakan-tindakan oknum-oknum yang hanya meraup keuntungan daripada orang-orang yang kurang ilmu pengetahuan? Miss N nggak tahu harus ngomong apa, ya. Udah ditegesin haji nggak bisa sembarangan,
Benar. Ya. Haji nggak bisa sembarangan, makanya kita perlu daftar dan ikut antrian. Kecuali lu banyak duit, beli premium package. Nah, lu bisa cepet-cepet diberangkatin. Ya, ngerti nggak sih sampai sini kalian? Aduh, capek aku. Oke, geng, ini menurut pendapat saya ya, geng. Yang menurut pendapat Iki kayak gitu ya, geng. Ya, beda orang beda pendapat kayak gitu ya, geng. Ya, kalau pendapat kalian apa silahkan saja tulis di kolom komentar. Kalau menurut pendapat saya, geng, lebih baik pengurus jamaah haji kita ataupun penyelenggara jamaah haji kita itu belajar kepada negara Malaysia. Itu sekolah kepada negara Malaysia dulu, geng. Penyelenggara jamaah haji kita itu harus sekolah ke penyelenggara jamaah haji di Malaysia kayak gitu, geng. Kepada Malaysia kayak gitu, geng, ya. Kenapa Ikinya bisa bilang begitu? Iya, geng. Karena Malaysia udah berturut-turut, bahkan mungkin sudah langganan tiap tahun, geng. Kayak gitu, geng, ya. Dinobatkan terbaik jamaah hajinya dari Arab Saudi. Seharusnya ya, geng, ya, penyelenggara haji di Indonesia itu harus sekolah kepada penyelenggara haji di Malaysia, geng. Biar tahu kayak gitu ya, geng. Gimana cara mengaturnya, gimana cara pemrosesannya, supaya tidak salah terjadi kayak gini. Kayak gitu ya, geng, ya. Masa saja, geng, haji tadi dibuat iri. Kayak gitu, geng. Jamaah haji lihat, akhirnya lupa translate tadi tentang orang Indonesia yang berbahasa Jawa. Lihat katanya kalau jamaah haji Malaysia baru keluar saja dari pintu, dia sudah mendapatkan bus. Dibuat iri, geng. Jamaah haji kita di Mekah sana dibuat iri. Baru keluar saja dia dari pintu, dia langsung mendapatkan bus, tidak terlantar, tidak menunggu sampai ada yang juga berjalan, ada juga sampai yang kelaparan, geng. Come on lah, kasihan, geng. Mereka itu niatnya ke sana untuk beribadah. Nah, itu lagi yang pendapat Ikinya. Pendapat kalian silahkan saja tulis di kolom komentar. Kayak gitu ya, geng, ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.